Mahasiswa Indonesia darurat kesehatan mental. Seorang mahasiswa Politani Kupang ditemukan tewas gantung. Heboh video mahasiswa lakukan bullying, sebut cuma edukasi. Saat dilaporkan terkena pemutusan hubungan kerja, tidak sedikit pula transisi dari pandemi menjadi endemi. Halo, nama aku Aura dari program studi farmasi angkatan 2022. Halo, aku Fidan Fajria dari farmasi angkatan 2022 juga. Halo, perkenalkan nama gue Arya Kumar Ramadan dari farmasi 2021. Kenalin, nama aku Dwi Setioningrum dari Prodi Kesehatan Masyarakat angkatan 2022. Halo, kenalin aku Nasya Nindya Putri dari jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan 2022. Halo, nama aku Faiza Zahra dari program studi farmasi. Halo, nama aku Fadila Rizky Rahmadina dari angkatan tahun 2021, Prodi Ilmu Keperawatan. Kenalin, aku Raisa Gaisani dari Prodi Kedokteran angkatan 2022. Halo, nama aku Haira Angga Darmawan dari Prodi Kedokteran angkatan 2022. Halo, nama gue Jaki dari program studi kesehatan masyarakat angkatan 2021. Ya, merasakan efek yang sangat besar karena perbedaan kondisi dari awalnya emang bisa ngumpul bareng-bareng jadinya harus terkunci gitu. Tentunya ada dari contohnya saja waktu kita perkuliahan secara online berubah menjadi offline. Merasanya lebih baik offline. Pas offline ya, soalnya kan kita ketemu teman-teman juga, terus banyak interaksi sama orang-orang gitu. Aku sih pernah ya, mungkin karena dulu awal pandemi di rumah aja selama 3 bulan, terus interaksinya cuma sama orang rumah. Oh jelas banget, kalau pas karantina itu kan kita nggak bisa ketemu teman-teman ya, mau liburan pun susah gitu, benar-benar apa-apa di rumah. Dari aku sih ya ngobrol sih sama orang tua, terus bisa juga ketemu sama temen ya walaupun nggak rutin. Kalau aku sih healing ya, paling makan. Terus kalau misalnya di rumah kan nggak kemana-mana nih, paling kalau di rumah aku nonton drakor. Pastinya kesehatan mental itu dipengaruhi ya dari kita pandemi ke endemi. Nah, bisa sih, soalnya kan kayak kita lebih harus adaptasi lagi juga ya ke endemi, kan udah menuju mau normal juga. Jadi mungkin mental kita pun perlu dilatih lagi nih kalau kegiatan secara langsung tuh kayak gimana. Hai, gue Ageranto. Gue mahasiswi farmasi semester 3. Gue dari 90% mahasiswa yang tunduk akan senioritas di kampus. Sini lo ikut gak? Cuma bisa bilang sama aja ya lo sama gue. So-soan kayak gitu. Yang dibuat bungkam olehnya, yang dibikin takut, Maksud lo apa ngomongin gue di depan-depan temen gue kayak gitu? yang dipaksa diam oleh lingkungan. Padahal selama masa pandemi, gue udah berusaha untuk memperbaiki diri gue supaya di mata orang gue kelihatan fine-fine aja. Tapi nyatanya, perpindahan online ke offline ini membuat insecurity gue meningkat, ditambah dengan banyaknya ancaman yang ada di kampus. Setiap hari gue selalu dipaksa untuk mengikuti semua kemauan senior. Sekarang, gue gak mau lagi diam. Gue mau hak gue kembali. Gak ada yang boleh nyuruh kita, gak ada yang boleh maksa kita. Kita sama-sama mahasiswa. Luka di batin ini mungkin saja gak bisa hilang, tapi gak boleh ada luka lagi setelah ini. Atas nama mahasiswa, kita bergerak, kita melawan. Gue Ageranto, gue pamit. Saya seorang perempuan berusia 20 tahun. Kini, semenjak COVID-19 menyerang negeri, hidupku berubah drastis. Pandemi itu membuat hidupku berputar 180 derajat. Walaupun kini pandemi telah berpaling menjadi endemi, namun beban hidupku tak kunjung usai. Aku seorang perempuan, sekaligus anak perempuan dari keluarga yang hidupnya terkena dampak dari pandemi COVID-19. Aku salah satu dari jutaan anak yang harus mengadu nasib di tengah krisis ekonomi akibat pandemi. Keluargaku tak mampu membiayai sekolah lanjutanku, sehingga kini aku hanyalah seorang perempuan dari lulusan sekolah menengah atas.
Perubahan hidup yang cukup drastis itu membuat keadaan psikisku pun berubah drastis. Dengan tenaga seadanya, aku memberanikan diri untuk membantu orang tuaku mencari nafkah dengan bekerja menjadi buruh harian di suatu industri. Assalamualaikum Ibu. Apakah Ibu manggil saya? Oh iya betul, silakan duduk dulu ya. Terima kasih Ibu. Baik, jadi gini, karena sekarang ini sedang masa pandemi, saya memutuskan untuk mengurangi jumlah karyawan. Bisa dibaca terlebih dahulu suratnya. Kemudian untuk gaji, karena kalau belum 1 bulan full bekerja, gajinya 50% saja ya. Namun, lagi dan lagi, jalan hidupku tak berjalan mulus. Aku terkena PHK akibat kondisi ekonomi di industri yang tak stabil di tengah peralihan pandemi ke endemi yang menjadikan perekonomian keluargaku kembali menurun. Depresi, rendah diri, sampai perubahan emosi yang tak stabil menyelimuti jiwaku. Dan mungkin pula menyelimuti jutaan jiwa yang terkena PHK akibat pandemi. Sistem gali lubang tutup lubang pun kembali berlanjut. Konon, katanya ada bantuan dari pemerintah. Namun nyatanya mana? Bantuan sosial yang diiming-imingi oleh pemerintah tak kunjung ku dapat hasilnya. Pemerintah seakan-akan menutup mata terhadap rakyatnya yang sedang berjuang di tengah masa peralihan dari pandemi ke endemi. Keluargaku sengsara, atau mungkin jutaan keluarga lain di negeri ini sengsara. Walaupun telah beralih menjadi endemi, namun kesehatan mental akibat kehilangan pekerjaan masih menyelimuti jiwaku. Apakah saat ini pandemi sudah dapat disebut sebagai endemi, sedangkan pandemi kesehatan mental negeri ini masih tak kunjung usai? Ini merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan kesehatan mental kamu, karena pikiran yang sehat itu diawali dengan tubuh yang sehat, dengan cara vaksin, berolahraga, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya, kamu harus makan makanan yang sehat, karena makanan yang baik dan sehat itu akan mempengaruhi mood kamu dalam beraktivitas sehari-hari. Penggunaan sosial media selama era pandemi merupakan salah satu hal yang sulit untuk dikurangi. Namun, dalam menjaga kesehatan mental kamu, para psikolog pun menyarankan untuk membatasi penggunaan sosial media.